ma'u zamzam lima syuribalah, atau ma'u zamzam tu'amu tu'min wa shifa'u suhmin. Setelah hadis itu dibaca, barulah kemudian mereka berdoa. Ada seorang tokoh jamaah tabligh namanya Syekh Abdul Razak rahimahullah ta'ala. Beliau itu puluhan tahun berjalan berada di atas kursi roda, hingga suatu saat melaksanakan ibadah haji, kemudian beliau turun. Saat itu sumur Zamzam masih terbuka. Beliau turun menggunakan kursi rodanya, kemudian minta diambilkan air Zamzam. Setelah air Zamzam itu diambil, kemudian beliau baca hadis Nabi tadi, ma'u Zamzam lima syuribalah, dan aku meminum air Zamzam ini dengan memohon kepada Allah agar Allah memberikan kesembuhan. Setelah turun pakai kursi roda, beliau kemudian naik ke atas sudah berjalan. Ini sunnah para salafun saleh. Ketika ingin memohon sesuatu, mereka bacakan dulu hadis Nabi SAW. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala ketika meriwayatkan hadis musalsal bisyurbi ma'i Zamzam, beliau menceritakan ada 3 permintaan saya kepada Allah saat minum air Zamzam. Yang pertama, kata beliau, agar Allah berikan kekuatan kepadaku hafalan hadis seperti kekuatan yang diberikan kepada Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani digelari sebagai Al-Hafidh dalam ilmu hadis. Beliau yang sama kita tahu mensyarah Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Al-Khatib Al-Baghdadi yang kemudian pencapaian beliau dalam hafalan hadis sampai digelari sebagai Hafidhul Masyriq dengan Hafidhul Maghrib bersama dengan Al-Hafidh Ibn Abdul Barr. 2 orang ini, yang satu digelari Hafidhul Masyriq karena mewakili kawasan timur, yang satu digelari Hafidhul Maghrib karena mewakili kawasan barat. Beliau dengan doa yang beliau baca setelah meminum air Zamzam dan setelah membaca hadis Nabi tentang doa yang dikabul ketika seseorang minum air Zamzam sesuai dengan niatnya, kata beliau doa yang pertama Allah kabulkan. Kemudian doa yang kedua, memohon kepada Allah agar bisa menulis sejarah tentang kota Baghdad, dan siapa ulama yang pernah muncul di kota Baghdad, dan siapa ulama yang pernah singgah di kota Baghdad, sehingga Allah takdirkan beliau menulis sejarah Baghdad yang paling komplit sepanjang sejarah, yang kemudian dinisbahkan kepada beliau dengan kitab Tarikh Baghdad, sehingga Baghdad identik dengan nama beliau Al-Khatib Al-Baghdadi. Jadi kalau disebut Al-Baghdadi itu tabadur ila dzihn langsung kepada beliau, karena memang sejarah kota Baghdad yang paling sempurna, paling komplit ditulis oleh beliau. Yang ketiga, yang beliau masih berharap agar saat wafat dimakamkan di samping makam Al-Imam Bishr Al-Hafi rahimahullah ta'ala. Dan itu jelas beliau belum bisa pastikan dan beliau masih hidup. Minta agar saat wafat dimakamkan di samping kubur Bishr Al-Hafi. Ternyata saat beliau wafat, keluarganya datang ingin menguburkan atau ingin menggali kubur di samping makam Bishr Al-Hafi, ternyata udah keduluan. Di hari yang sama ada orang meninggal dan sudah menggali kubur tepat di samping makam Bishr Al-Hafi. Akhirnya mereka ngalah, gali kubur untuk Al-Khatib Al-Baghdadi di kawasan yang lain. Tapi takdir Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Keluarga orang yang sudah menggali kubur di samping Bishr Al-Hafi saat datang membawa jenazah mereka salah nanam di lubang yang dibuat untuk Al-Khatib Al-Baghdadi, sehingga ketika Al-Khatib Al-Baghdadi jenazahnya dibawa, ya kubur yang tersedia di samping Bishr Al-Hafi rahimahullah ta'ala. Ini tabarrukan. Jadi tadi kita di awal membaca hadis Nabi SAW, tidaklah berkumpul satu kaum di rumah Allah membaca ayat-ayat Al-Quran, melainkan Allah liputi mereka dengan rahmah, melainkan Allah turunkan sakinah. Al-Imam Ibn Ma'lan As-Siddiqi mengatakan As-Sakinah ismul malak nazal ala qalbil mu'min yutam'inu. Ini nama malaikat yang khusus turun di hati orang beriman untuk memberikan ketentraman, memberikan ketenangan. Maka orang yang hadir di majelis ilmu hatinya tenang, karena memang malaikat sakinah, malaikat khusus Allah turunkan ke hati mereka. Dan yang paling istimewa, paling utama, wa dzakarahumullahu fi man indah,
Allah sebut siapa-siapa yang hadir di majelis ilmu itu di hadapan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beruntung di malam yang mulia ini, di tempat yang mulia ini bersama dengan orang-orang mulia. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kemuliaan kita di dunia akhirat dan juga kemuliaan untuk kita, orang-orang yang kita cintai, sanak famili kita dan keturunan kita. Amin ya rabbal alamin.